tim teknis Recording in evaluasi progress. jabatan di instansi Bapak Ibu juga turut hadir gitu ya. Karena kami akan memberikan info terkait tata cara penyusunan dokumen evaluasi jabatan. Nah, Bapak Ibu sudah diketahui bahwa host boleh tolong bisa di screen sharing? Nggak bisa? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu telah terbit dua peraturan perundang-undangan yang baru terkait evaluasi jabatan dan jabatan pelaksana, yaitu Kemenpan 11 tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, dan Surat Menteri Pan-RB nomor 22 tahun 2024 tentang penetapan hasil FJAB di lingkungan instansi daerah. Nah, untuk Surat Menteri Pan-RB nomor 22, ini silahkan digunakan sebagai acuan bagi teman-teman di instansi daerah dalam rangka penetapan hasil evaluasi jabatan. Namun, dengan memperhatikan apa yang diatur di dalam Surat Menteri tersebut. Yang pertama, jika menggunakan nilai dan kelas jabatan bagi jabatan struktural sesuai pada lampiran surat menteri tersebut agar Bapak Ibu memperhatikan nomenklatur jabatannya. Jadi nomenklatur jabatannya harus sama. Begitupun pula dengan eselonisasinya. Jika ada perbedaan di dalam nomenklatur dan eselonisasi, Bapak Ibu silahkan sampaikan ke Menpan kembali untuk diberikan persetujuan hasil evaluasi jabatan. Jadi banyak yang sampaikan ke kami bahwa ada nilai dan kelas yang berbeda dengan persetujuan Menpan sebelumnya. Itu bagaimana? Jika ada nilai dan kelas yang berbeda, silahkan sampaikan ke PIC untuk kami berikan rekomendasi. Namun dengan catatan agar menyampaikan persetujuan Menpan sebelumnya. Jadi ada yang sampaikan ke kami bahwa di salah satu instansi nilai camatnya berbeda. Nilai kelas jabatan bagi camat itu lebih tinggi di internal instansi tersebut. Jadi tidak bisa menggunakan Surat Menteri 22 tahun 2024 gitu ya. Itu bagaimana mekanismenya? Jadi kami akan memberikan rekomendasi jika Bapak Ibu menyampaikan dokumen persetujuan Menpan sebelumnya. Jadi kami tidak menerima komplain atau penyampaian jika disampaikan bahwa oh, kelas jabatan sekarang lebih tinggi nilainya, kelasnya dari surat persetujuan Menpan nomor 22. Jika Bapak Ibu memegang surat persetujuan Menteri Pan-RB sebelumnya, itu agar disampaikan ke PIC gitu ya. Jadi komplainingnya berdasarkan surat persetujuan Menpan sebelumnya. Karena itu satu-satunya justifikasi gitu ya dalam penerbitan rekomendasi yang tidak berkesesuaian dengan surat Menteri Pan-RB nomor 22 tahun 2024. Nah, yang kedua, terkait jabatan fungsional, banyak juga pertanyaan ke kami, apakah untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan boleh menggunakan surat menteri tersebut gitu ya? Boleh. Namun dengan catatan jenis jabatan fungsionalnya, jenjang jabatan fungsionalnya harus sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak boleh ada perbedaan sama sekali, gitu ya. Jadi karena ini sifatnya kami sudah memberikan persetujuan gitu ya secara general, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan instansi Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika terjadi penyalahgunaan gitu ya atau pemberian rekomendasi atau penetapan hasil FJAB yang tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB dan ketentuan perundangan lainnya, kami akan sampaikan ke BPK agar dilakukan tindak lanjut berupa bentuk temuan atau pengembalian gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena kami tetap melakukan monitoring evaluasi dalam penggunaan Surat Menteri Pan-RB nomor 22 tahun 2024 ini. Kemudian untuk Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang nomenklatur Japel ASN ini mencabut Kemenpan 656 dan Kemenpan 1103 gitu ya. Jadi jika ditanyakan ke kami sudah mengusulkan berdasarkan 656, berdasarkan 1103, boleh diproses tidak? Bapak Ibu tetap harus menyesuaikan kembali dengan Kepmen 11 tahun 2024. Mohon agar Bapak Ibu yang menyesuaikan gitu ya, karena kami banyak menerima gitu ya, saya diinfo oleh tim teknis, oleh PIC bahwa banyak instansi yang hanya mengirimkan Excel-nya gitu ya, meminta kami yang menyesuaikan. Bapak Ibu, bentuk persetujuan surat Menteri Pan-RB itu adalah surat persetujuan hasil evaluasi jabatan. Jadi sebenarnya yang menyusun dokumen evaluasi jabatan itu sendiri adalah Bapak Ibu. Kami memberikan persetujuan apakah sudah berkesesuaian atau belum.
gitu ya. Jadi mohon untuk diupdate, disesuaikan, diperbaharui, diperbaiki untuk lampiran 1, 3, 5, dan lampiran konversi terkait usulan hasil evaluasi jabatan bagi jabatan pelaksana. Jadi disampaikan ke PIC yang sudah diupdate gitu ya. Karena Bapak Ibu pun pasti akan menambahkan beberapa nomenklatur jabatan pelaksana gitu ya. Salah satunya adalah pengelola umum operasional yang memang harus Bapak Ibu usulkan FJAP-nya karena akan ditujukan jabatan ini untuk pengadaan P3K tahun 2024 yang memang sasarannya adalah bagi penanganan tenaga non ASN gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah FJAP, sudah dapat persetujuan, nanti kalau ada pemangkunya bisa dibayarkan TPP-nya karena sudah ada kelasnya gitu ya untuk yang pengelola umum operasional. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya ini sifatnya pilihan. Jadi silahkan dipilih salah satu bukan keduanya. Kalau Bapak Ibu memilih kualifikasi pendidikan SD di satu instansi Bapak Ibu itu harus seragam. Tidak boleh beda unit, beda syarat, beda kelas itu nggak boleh. Satu instansi, satu syarat jabatan, satu kelas jabatan. Kalau memilih SD berarti dapat kelas 1. Kalau memilih SLTP berarti mendapat kelas 3. Gitu ya. Jadi oleh karena itu dipetakan dulu untuk non ASN di lingkungan Bapak Ibu itu kebanyakan jenjang pendidikannya apa gitu ya agar tepat dalam pengusulan syarat jabatan dan dokumen evaluasi jabatan. Nah, kemudian Bapak Ibu pasti pun harus menciptakan jabatan dengan nomenklatur Pranata Trantibum. Ini juga nomenklatur baru yang memang kami ciptakan untuk mengakomodir teman-teman yang menjalani TUSI Satpol PP gitu ya, tetapi belum menjadi JF Satpol PP gitu ya. Nah, yang ini nanti bisa mendaftar ke Pranata Trantibum jika SLTA atau pengelola Trantibum jika diploma. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan lampiran konversinya, menambahkan jabatan-jabatan yang dirasa dibutuhkan untuk pengadaan ASN tahun 2024. Nah, baik mohon izin, mungkin kami akan langsung menyampaikan contoh lampiran konversi seperti apa. Nah, untuk instansi daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Menpan terkait hasil evaluasi jabatan bagi jabatan pelaksana, itu hanya Kota Tangerang, Bapak Ibu, sampai saat ini. Jadi kami memang sudah menerima banyak usulan, tapi sayang sekali usulannya belum berkesesuaian gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang kami sudah usul pakai 656, pakai 1103, silahkan disesuaikan dengan Kepmen 11 tahun 2024. Karena untuk dua Kepmen tersebut sudah tidak berlaku lagi, sudah dicabut. Tidak signifikan, tapi akan ada penambahan jabatan dimanapun berkaitan dengan usulan kebutuhan Bapak Ibu di pengadaan tahun 2024. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengusulkan untuk dokumen hasil evaluasi jabatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap sama mekanismenya seperti mengusulkan FJAP untuk jabatan pelaksana. Seperti jabatan fungsional itu ada lampiran 1, lampiran 3, lampiran 5, serta kalau untuk masa transisi penyesuaian nomenklatur menambahkan lampiran konversi. Lampiran konversi ini adalah lampiran keempat di dalam Kepmen 11 tahun 2024. Nah, jika Ibu ingin meminta Excel-nya, seperti apa Excel-nya? Boleh nggak kami minta? Silahkan kontak PIC-nya. PIC-nya akan memberikan contoh Excel, bukan contoh punya Kota Tangerang ya, karena ini sifatnya confidential, kami tidak bisa membagi atau menyebarluaskan, gitu ya. Nanti kami akan menyebarluaskan contoh format Excel-nya saja kepada PIC teknis masing-masing. Silahkan nanti selanjutnya untuk kontak Mbak Joyce, gitu ya, untuk sharing dokumen-dokumen terkait. Nah, untuk lampiran konversi, ini yang pertama kali FJAP pasti mengetahui, untuk penyusunan dokumen FJAP itu sifatnya mundur. 5-nya dulu, nyusun 3-nya dulu, baru nyusun 1-nya. Gitu ya. Nah, sama untuk lampiran konversi, Bapak Ibu susun dulu lampiran konversinya, maju ke lampiran 5, maju ke lampiran 3, baru ke lampiran 1. Nah, di dalam lampiran konversi secara tabel ini sudah standar apa yang kami tetapkan di dalam lampiran 4 Kepmen 11 tahun 2024. Di kolom A, B, C, D, E gitu ya, ini menggambarkan kondisi existing saat ini. Jadi pelaksanaan kualifikasi pendidikannya pun sesuai Permentan 41
sesuai sekarang, kelas jabatannya pun sesuai kondisi saat ini. Berarti kelas jabatannya beragam dong. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, 6, 7. Iya. Untuk kelas jabatan existing memang beragam. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan ada mungkin kelas 8, mungkin. Itu diperbolehkan, silahkan. Silahkan dicantumkan kelas jabatan sesuai dengan kondisi saat ini itu seperti apa. Kolom B sampai dengan E menggambarkan kondisi saat ini. Kelasnya beragam, iya. Diisi. Kita lanjut ke kanan, dari kolom F sampai dengan kolom paling ujung kanan. Ini menggambarkan kondisi standar. Kondisi standar artinya nomenklaturnya sudah menggunakan nomenklatur Kepmen 11 2024. Gitu ya, kualifikasi pendidikannya pun sama, kualifikasi pendidikan di dalam Kepmen 11 2024, unit organisasinya pun sama gitu ya. Namun untuk jabatan baru misalkan ingin menambahkan pengelola umum, berarti sifatnya nanti ini proyeksi. Unit organisasinya akan ditempatkan di mana? Jabatan tersebut akan digunakan di mana? Gitu ya. Nah, kalau kelas jabatannya ini adalah kelas jabatan standar Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas jabatan yang nomenklatur 4 tahun 2024, maaf nomenklatur Kepmen 11 tahun 2024, ini kelasnya hanya 3, yaitu hanya ada kelas 5, 6, dan 7. 3 kelas jabatan saja. Tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Hanya ada kelas jabatan 5, 6, dan 7. Nilai jabatannya pun hanya 3. Hanya 5, 490, 6 untuk 690, serta 7, 890. Gitu ya. Jadi untuk kolom JK, ini 3 kelas, 3 nilai. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke lampiran 5. Di dalam lampiran 5, ini menggambarkan nama jabatan sesuai Kepmen 11, Kepmen 11, kemudian kelas jabatannya pun kelas jabatan 5, 6, 7, nilai jabatannya pun hanya 5. Gitu ya. Jadi sesuai dengan kolom di dalam kolom F sampai dengan. Kemudian bagaimana yang kelas 1, kelas 3, kelas 4 itu tercermin di mana gitu ya. Di bawah kelas 5 atau masih ada pemangku SD, SMP gitu ya, di bawah kelas 5 tercerminnya di mana? Tercerminnya di dalam lampiran 3. Karena lampiran 3 kita bicara BZT, bicara orangnya. Ada persediaan pegawai di sana kolomnya. Jadi untuk orang atau pejabat pelaksana yang kelas jabatannya masih di bawah 5, dimasukkan di lampiran 3. Ini contoh punya ke Kota Tangerang. Operator lain operasional masih ada yang SMP ternyata, masih ada yang kelas 3. Makanya masih ada di sini kelas 3. Masih mungkin dong ada operator lain operasional kelas 5 karena SMA, kelas 3 dan di bawah kelas 3, kelas 1 gitu. Mungkin nggak mungkin. Karena namanya masa transisi. Gitu ya, masa transisi diperbolehkan. Namun ini kami bunyikan di dalam surat persetujuan Menpannya Bapak Ibu. Jadi tidak terlepas gitu saja. Di dalam surat persetujuan Menpan kami bunyikan, bisa dilihat nomor 3 sampai dengan nomor 4. Jadi bagi para pejabat pelaksana di lingkungan instansi Bapak Ibu yang belum memenuhi syarat jabatan. Dia duduk di operator layanan operasional, di mana syaratnya seharusnya SMA, tapi pejabat tersebut SD. Boleh nggak duduk di operator layanan operasional? Jika dia sudah menjalankan fungsi yang sesuai, yang sama, boleh. Gitu ya. Namun diberikan waktu 5 tahun agar yang bersangkutan bisa SMA. Jadi tetap wajib sekolah. Nah, bagaimana jika tidak sekolah? Nanti yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, itu akan turun nanti dia. Turun jabatannya ke jabatan lain, disesuaikan dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya. Gitu ya. Jadi terkait dengan ini banyak pertanyaan gitu ya. Bagaimana jika pengelola umum operasional boleh nggak digunakan untuk PNS saat ini gitu ya. PNS saat ini yang masih SD, SMP, duduk di pengadministrasi perkantoran, boleh nggak daripada sekolah lagi 5 tahun menggunakan nomenklatur pengelola umum operasional? Tidak boleh. Operator layanan operasional hanya untuk pengadaan tahun 2024, hanya untuk penanganan non-ASN dengan mekanisme pengadaannya P3K. Gitu ya. Karena pertanyaan ini banyak ditanyakan ke PIC gitu ya, berulang-ulang.
sebenarnya kami sudah sampaikan di BIMTEK Senin lalu gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin agar diperhatikan bahwa pengelola umum operasional saat Bapak Ibu ajukan FJAP-nya nanti kondisi BZT-nya adalah nol karena pembangkunya saat ini tidak ada. Untuk PNS yang di bawah SMA, silahkan masukkan ke pengadministrasi perkantoran maupun operator layanan operasional. Dengan catatan akan ada kewajiban sekolah selama 5 tahun. Gitu ya. Jadi tidak akan dilepaskan dia kewajiban sekolahnya. Gitu. Kemudian jika ditanyakan tadi ada juga di BIMTEK sebelumnya menanyakan ke kami jika menggunakan nomenklatur di dalam Kepmen 11 yang memiliki instansi teknis, misalkan PUPR, KLHK gitu ya di klasifikasi operator. Misalkan mau menggunakan nomenklatur penilik jalan atau operator alat berat, boleh nggak? Boleh. Kepmen 11 kami menambahkan kedudukan. Selama kedudukannya di instansi pemerintah atau di instansi daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu diperbolehkan. Gitu ya. Jadi mohon dilihat kedudukannya. Gitu ya. Mohon dilihat kedudukannya. Namun, jika Bapak Ibu menggunakan nomenklatur di klasifikasi operator, akan ada kewajiban di kelasnya Bapak Ibu. Gitu ya. Itu akan kami bunyikan di dalam di dalam surat persetujuan Menpan seperti halnya Kota Tangerang. Bisa Bapak Ibu baca di nomor 5. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan nomenklatur di klasifikasi operator, maka Bapak Ibu berkewajiban berkoordinasi dengan instansi teknis terkait pemenuhan syarat kompetensi jabatan. Gitu ya. Karena di klasifikasi operator itu selain kualifikasi dan jenjang pendidikan, ada diklat kompetensi keahlian tambahan. Nah, itu kewenangan di instansi teknis. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu nggak mau terikat pemenuhan diklat gitu ya? Boleh gunakan nomenklatur di klasifikasi operator yang sifatnya general. General itu yang nomenklatur paling atas, yang nggak ada instansi teknisnya. Boleh, silakan gunakan itu. Seperti penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, itu nggak ada instansi teknisnya. Jadi jika Bapak Ibu gunakan pun tidak ada kewajiban diklat, karena sifatnya ini adalah generik. Gitu ya. Jadi silakan digunakan sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan masing-masing instansi gitu. Yang penting terkait kewajiban setelah terbitnya surat Menteri Pan-RB tetap harus dipenuhi karena itu kami bunyikan secara lugas di dalam surat persetujuan menterinya gitu ya. Nah, saya rasa akan lebih banyak ke pertanyaan teknis Bapak Ibu. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, dipersilakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Silakan dari Jatim dipersilakan host tolong di apa? Di unmute dari Jatim. Tes, halo, suara kami sudah terdengar, Bu, mohon izin. Kurang kenceng Bapak, boleh mungkin di apa? Agak di volumenya ya. Baik. Yang Bapak mau izin suaranya terputus-putus, Pak. izin Ibu, suara kami sudah cukup jelas. Sudah Pak. Silakan Pak.
Tapi kecil, Pak. Terdengar tapi kecil sekali. Mungkin dengan mikrofon Zoom aja, Pak. Belum juga. Belum juga, Pak. Mohon maaf. Atau mungkin jika Jatim ingin men-setting ulang volumenya atau audionya, dipersilakan lebih dulu. Mungkin ke Jawa Tengah dulu ya. Dipersilakan Jawa Tengah mungkin. Baik, Dari izin provinsi. dari Jawa Tengah, izin Bu Mita. Kami ada beberapa Silakan, Bu. pertanyaan. Saya Yuni dari Biro Mm-mm. Organisasi. Untuk yang tadi yang disampaikan, apabila daerah mau mengajukan pengelola umum operasional yang untuk nanti rekrutmen non ASN. Nah, ketika kami tadi di lampiran 5 tidak hanya ada 3 kelas jabatan ya, 5, 6, 7. Nah, untuk usulan yang pengelola umum operasional, apakah kita langsung ditambahkan di lampiran 3 atau di lampiran 5, tapi dengan before-nya itu tidak ada? Karena kan memang itu pemangku sebelumnya tidak diarahkan untuk yang PNS yang sudah ada. Mungkin itu. Terus yang kedua, untuk implementasi Kepmen 11 ini, kami kan kemarin dari Bintek yang pertama, boleh peta jabatannya itu konsep dulu atau yang sudah ditetapkan. Nah, ketika kami sudah misalkan menetapkan, bukan sebagai konsep, ketika nanti kita harus menyesuaikan nama-nama yang ada, bagaimana dengan nanti pemberian tunjangan kinerjanya? Apakah tetap nanti perubahannya yang untuk existing yang sudah ada, kita menunggu validasi dari Menpan, baru kita tetapkan pergub perubahan kelas jabatannya sebagai dasar pemberian TPP kinerja atau seperti apa, Bu Mita? Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Oke, makasih Ibu dari Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin. Jadi betul kalau pengelola umum operasional itu kan tetap di kondisi sekarangnya kan nggak ada ya Bu. Jadi tetap dimasukkan di lampiran konversi, tetapi untuk yang di kolom before-nya Ibu kosongin aja. Jadi munculnya dia di kolom after-nya gitu ya. Jadi kolom yang paling kirinya tuh kosong. Masuk ke lampiran 5 itu tetap nanti ada kelas 3 dia berarti. Misalkan anggaplah di Jateng SMP ya, berarti kelas 3. Berarti nanti di lampiran 5 itu ada kelas 3, 5, 6, 7, Bu. Kalau SD berarti ada kelas 1, 5, 6, 7. Tapi yang kelas 3 maupun kelas 1 ini untuk yang nomenklatur pengelola umum operasional aja. Berarti nggak boleh di nomenklatur lain di kelas 5, di lampiran 5 mohon maaf, karena di lampiran 5 ini adalah standar dia. Gitu ya. Jadi kelasnya hanya ada 4, 1, 5, 6, 7 jika SD, jika SMP 3, 5, 6, 7 dengan nomenklatur sesuai Kepmen 11 tahun 2024. Nah, untuk peta jabatan, Ibu mohon izin. Jadi banyak yang menanyakan ke kami peta jabatannya ditetapkan dulu atau konsep dulu. Jika Bapak Ibu yakin dengan konversi ke dalam nomenklatur sesuai Kepmen 11, boleh jika ingin ditetapkan dulu. Namun konsekuensinya, jika ada kesalahan dalam penggunaan nomenklatur, tetap peta jabatannya harus direvisi. Karena di dalam surat persetujuan Menpan pun kami akan mengamanatkan instansi untuk menyesuaikan peta jabatan dengan surat persetujuan Menpan untuk nomenklaturnya. Gitu ya. Jadi kalau mau konsep dulu boleh disampaikan ke kami gitu ya. Untuk ditetapkan dulu pun boleh gitu ya jika memang dirasa sudah yakin. Karena kami takutnya Ibu ada beberapa instansi yang sampaikan ke kami, seingat saya di Kabupaten Tasik ya, itu dia menanyakan ingin menggunakan nomenklatur jurumudi, Bu, di dalam klasifikasi teknisi. Kita bisa baca jurumudi di klasifikasi teknisi itu untuk awak kapal negara. Jadi dia mengemudikan kapal negara gitu ya. Tetapi dari Kabupaten Tasik menanyakan ke kami, jika digunakan untuk pengemudi ambulans di RSUD boleh apa enggak gitu ya. Nah, kami takutnya hal-hal seperti itu, Bu, gitu ya. Makanya lebih baik konsep dulu nggak apa-apa. Yang penting lampiran konvensinya sudah firm gitu ya. Nunggu persetujuan Menpan, ada amanat di dalamnya, baru diperbarui atau disesuaikan peta jabatannya. Gitu ya, Bu. Mungkin dari Jateng sudah cukup. Boleh dari Kabupaten Cilacap dipersilakan. Ya, mohon izin, mungkin terdengar suara saya, Bu Wita. Terdengar jelas, Bapak. Dipersilakan.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Saya sendiri dari bagian organisasi di pemerintah Kabupaten Cilacap. Pertanyaan pertama, pertemuan sebelumnya, Bu Mita menjelaskan terkait Kota Tangerang yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan penetapan dari Menpan dengan bahwa ada klausul wajib memenuhi syarat pendidikan begitu. Apabila di Cilacap sendiri itu menentukan untuk jabatan bendahara yang awalnya itu adalah kualifikasi pendidikan D3 dan akan kami justifikasi dengan jabatan kualifikasi S1, tentunya di sini ada perubahan konversi dalam artian apabila dari bendahara masa transisi 5 tahun itu tidak bisa memenuhi untuk kuliah ke S1, tentunya akan dikembalikan ke D3 pengolah data dan informasi. Nah, selama masa transisi itu yang awalnya di pengolah data informasi itu kelas jabatan 6, kami memberikan kelas jabatan 7. Apakah itu boleh sambil menunggu masa transisi itu, Bu Mita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait jabatan eh, pengelola umum operasional yang baru saja di Kepmen 11 2024 ini diterbitkan. Itu kan memang khusus tenaga non-ASN penataannya begitu. Ada jabatan contoh di Cilacap itu pengemudi, Bu Mita. Dari kondisi existing yang sebelumnya dia adalah kelas jabatan 3 dan sekolah ke untuk jenjang yang SMA kan di Kepmen 11 itu kan rata-rata kualifikasinya SMA. Kami menstandarisasikannya tentunya ke SMA. Nah, dengan jabatan operator layanan operasional yang awalnya itu kelas jabatan nantinya diampu oleh pengemudi itu kelas Ini ASN, Pak. ASN, ASN, Lord. ASN. Pengemudi ini sekarang posisinya ASN, Pak, dia PNS. Ya, ini ASN, ASN. Minta kelas jabatan 5 apabila kan operator layanan operasional itu ada kelas jabatan 3 dari SMP dan kualifikasi SMA itu 5. Nah, untuk kelas jabatan 3 di sini itu menyesuaikan dengan kondisi existing, apa kami justifikasi terlebih dulu untuk kelas jabatan 5 seperti itu, Bu Mita. Mungkin ada tambahan satu pertanyaan lagi dari teman saya, Bu Mita. Terima kasih. Izin Bu Mita tambah terkait Baik. surat Menteri kemarin kan ada penetapan kelas jabatan untuk manajerial, Nji. Nah, untuk nomenklaturnya apakah kami harus mengikuti sesuai surat Menteri atau Struktural, kami ya. kondisi existing saat ini? Untuk struktural, Pak, di dalam surat Menteri 22 itu sesuai dengan nomenklatur di dalam peta jabatan Bapak, Pak. Oke. Oke, siap, siap. Terima kasih Bu Mita. Jadi kalau ada perbedaan, sinyalnya kurang bagus ya sepertinya. Mohon izin. Dan nomenklatur dan eselonisasi, Pak, ajukan kembali ke Menpan, Pak. Jadi Bapak acuannya, Pak, sama atau tidak nomenklaturnya, eselonisasinya dengan surat 22. Jika berbeda, itu harus diajukan evaluasi jabatan kembali, Pak, ke kami. Mohon izin sedikit tambahan pertanyaan, Bu Mita. Kami di Kabupaten Cilacap kan di tahun 2024 ini sudah ada perubahan SOTK dan sudah disahkan dan berlaku di tahun 2024. Tentunya sesuai dengan pedoman RB terkait FJAP 34 2011, kami tetap mengajukan Permenpan 1 sampai Permenpan 5 dengan tambahan di lampiran konversi untuk pengelola umum operasional atau bagaimana, Bu Mita? Terima kasih.
Ini gimana nih gini ini? Yang merah. Mana ini? Ini. Hijau. Nah, udah. Oke. Baik, Bapak Ibu mohon izin dari Kabupaten Cilacap. Kami ada masalah jaringan tadi. Boleh mohon diulang kembali pertanyaannya Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi untuk yang kondisinya adalah ASN, kemudian gimana Bapak? Mohon maaf. Oke, diisi ASN, mohon izin, suara saya terdengar, Bu Mita. Di unmute dong nih, tolong nih. Dia belum kami unmute. Nggak kedengaran? Tapi nggak kedengaran. Tes. Tes. Ya, gimana Pak? Oke. Mohon izin Bu Mita, ini untuk yang tenaga non ASN yang terkait pengemudi ya Bu Mita. Jadi di sini kan ada beberapa jabatan pengemudi itu berasal dari SMP yang akan memenuhi syarat untuk kualifikasi SMA. Kelas jabatannya awalnya 3 disesuaikan dengan jabatan 5 begitu Bu Mita. Apakah selama masa transisi untuk memenuhi syarat pendidikan di kualifikasi SMA, apakah yang bersangkutan bisa diberikan TPP dengan besaran kelas jabatan 5, begitu Bu Mita? Saat ini sudah 5 Pak posisinya. Saat ini masih 3 Ibu, masih Ya. 3. Oke. Oh, saat ini masih 3. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh ada perubahan kelas. Oh, Gitu ya, oke. tapi dia tetap boleh duduk di jabatan operasional dengan syarat SMA, namun kelasnya tetap kelas 3, Pak, karena belum memenuhi syarat jabatan. Itu nanti bunyi di klausul surat Menteri Pan-RB kami, Pak. Gitu ya, dia tetap boleh duduk di jabatan operator layanan operasional, walaupun beliau belum SMA, tetapi kelas jabatannya tidak berubah. Karena kalau ada perubahan kelas jabatan, Pak, itu akan ada perubahan pagu belanja pegawai, Pak. Nanti kita harus melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi kelas jabatannya tidak boleh ada perubahan sama dengan kelas jabatan. Mohon izin satu lagi Bu Mita, ini terkait Cilacap kan di tahun ini sudah menerapkan perubahan SOTK terbaru Bu Mita. Sebagaimana Pedoman Pan-RB 34 2011, seluruh kabupaten kota itu melampirkan lampiran 1 sampai lampiran 5 dengan tambahan lampiran konversi mungkin karena ada perubahan Kepmen 11 2024 ini Bu Mita. Ada penambahan kuliah umum operasional. Apa itu dengan format yang berbeda apa tetap yang konversi 1 sampai lampiran 1 sampai 5 atau bagaimana Bu Mita? Terima kasih. Lampiran 135-nya masih 4, cuma menambah versi gitu. Putih apa yang ada di lampiran tadi saya sampaikan 34 tahun 2011 gitu ya, tetap sama. Namun nanti di lampiran 5 ini memasukkan nomenklatur di dalam Kepmen 11 gitu ya. Kelasnya pun sesuai dengan Kepmen 11, sesuai dengan syarat jabatan ya, karena sudah kelas standar, tidak ada kelas 1, tidak ada kelas ada kelas 1 jika menggunakan nomenklatur pengelola umum operasional, syaratnya SD. Namun syaratnya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Kepmen 11. Nah, untuk kelas yang beragam ini nanti diatur di lampiran 3. Jadi sebenarnya secara garis besar tidak ada perbedaan format untuk lampiran 1, 3, 2000. Namun menambahkan lampiran gitu ya. Untuk di lampiran konversi gunanya untuk apa? Untuk nanti pengaturan di dalam klausul masa transisi di dalam surat Menteri Pan-RB, Pak. Karena kan masing-masing instansi beragam sifatnya. Mungkin aja di kota Cilacap gitu ya, itu nggak ada yang pendidikannya di bawah SMA ternyata PNS-nya. Tapi di kota lain ada gitu ya. Jadi kami bisa memahami kondisi existing dengan apa yang Bapak cantumkan atau susun di dalam lampiran konversi. Nah, terkait bendahara tadi Pak, kan bendahara diatur di dalam Permenpan 41 adalah diploma ya. Syarat jabatannya diploma. Di instansi Bapak kelas jabatannya berapa? 7 kan ya untuk bendahara? Kelas 7 Bu Mita. 7. Nah, nanti untuk bendahara konversi adalah jabatan sebelumnya bendahara dikonversi ke penelaah teknis kebijakan, Pak. Sehingga kelasnya tetap bisa sama-sama 7. Bukan ke pengolah data dan informasi, tapi ke penelaah teknis kebijakan. Namun, si bendahara ini karena belum memenuhi syarat jabatan, tetap diberikan wajib sekolah, Pak. Jadi nanti wajib sekolah. Jadi yang bersangkutan mantan bendahara ini tetap bisa kelas 7 sampai dengan 5 tahun.
Kalau 5 tahun nggak bisa S1 gitu ya, tetap diploma, berarti beliau akan pindah ke pengolah data dan informasi, berarti konsekuensinya adalah turun grading Pak, dari 7 ke 6 gitu ya, karena secara fungsi pengelolaan keuangan sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Mungkin gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Mita. Boleh selanjutnya dari Sukamara dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Mita. Selamat siang. Saya Seno dari bagian organisasi Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Ibu. Ingin bertanya yang pertama terkait dengan jabatan pelaksana yang dalam proses peng-SK-an, ya, setelah ada proses mutasi atau perpindahan dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah yang lain, itu ada yang ditetapkan dengan tidak memenuhi ketentuan syarat minimal pendidikan. Saya contohkan misalnya yang bersangkutan adalah SMA, kemudian diangkat atau di-SK-kan ke dalam jabatan pelaksana pengelola data, katakanlah begitu, yang kelas jabatannya adalah kelas 6. Nah, terkait dengan hal ini, apakah kami harus menata dulu dalam artian menyesuaikan dengan syarat pendidikan itu, atau yang bersangkutan termasuk ke dalam kekhususan untuk diberikan waktu selama 5 tahun dalam masa transisi ini? Itu satu, Ibu. Pertanyaan kedua, terkait dengan surat Menpan yang dikeluarkan per tanggal 8 Januari 2024, di mana di dalam poin 2, huruf B persisnya, itu ditegaskan bahwasanya dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur dan jenis kelembagaan, agar diusulkan kepada Kemenpan untuk mendapatkan persetujuan, begitu, Bu. Nah, yang kami cermati dalam lampiran surat ini, itu sepertinya polanya adalah pola sampel gitu, Bu, ya. Jadi setiap perangkat daerah itu tidak semua bidang itu tercantum semua, Bu. Katakanlah misalkan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah itu hanya satu bidang saja. Sementara di tempat kami itu ada jumlah total 5 bidang, Bu. Nah, terkait bidang yang tidak tercantum dalam surat ini, apakah juga diusulkan sebagaimana poin-poin 2 huruf B itu, atau seperti apa, Ibu? Dan yang ketiga atau yang terakhir, terkait jabatan fungsional, Ibu. Ada penegasan di poin atau di huruf D, poin 2 huruf D, di situ bahwasanya tercantum dalam peta jabatan dan mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina. Nah, dalam hal Japung itu belum mendapatkan rekomendasi, itu seperti apa, Bu? Apakah tidak dapat dimasukkan dalam proses penyesuaian evaluasi jabatan ini, atau ada ketentuan lain, Bu? Terima kasih, Ibu Mita. 3 pertanyaan itu yang kami sampaikan, Bu. Siap, Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Pak. Jadi masa transisi sebenarnya untuk jabatan-jabatan yang memang sesuai ketentuan dia pengisiannya, Pak, sebenarnya, gitu ya. Nah, tadi Bapak misalkan gitu ya, kami mungkin bisa mentolerir gitu ya untuk yang pendidikan di bawah SMA, Pak, gitu ya. Karena kan kondisi saat ini masih banyak yang di bawah SMA, sehingga mau nggak mau ditetapkan di dalam nomenklatur yang SMA, gitu ya. Namun kan kelas jabatannya nggak naik, tetap kelas jabatan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, itu mungkin bisa masuk ke transisi. Bendahara pun gitu ya, karena sudah dapat persetujuan Menpan, dia diploma tapi kelas 7 karena menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Nah, pertanyaan saya, justifikasinya apa saat Bapak menempatkan seseorang dengan pendidikan SMA ke dalam nomenklatur jabatan dengan syarat jabatan diploma? Gitu ya, karena yang kami pelajari selama ini berdasarkan info dari teman-teman di daerah juga, mostly alasannya adalah subjektif atasan atau pimpinan gitu, Pak. Karena tidak ada indikator yang terukur gitu ya, bisa menempatkan seseorang di dalam jabatan di atas dari jenjang pendidikan formalnya. Jadi saran kami sebaiknya dilakukan penataan lebih dulu, Pak, gitu ya, karena kami tidak akan memberikan masa transisi bagi pengisian jabatan pelaksana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena di dalam Permen 41 tahun 2018 kami sudah berikan masa transisi 2 tahun, Pak. Bagi pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan syarat jabatan, kami berikan waktu 2 tahun. Artinya seharusnya sudah rapi, sudah selesai, sudah sesuai dengan ketentuan di tahun 2020. Dan sekarang sudah 2024 gitu ya, sudah 5 tahun berlalu gitu ya.
Jadi seharusnya sudah rapih. Jadi saran kami sebaiknya dilakukan penataan secara internal dulu, baru diusulkan untuk hasil persetujuan FJAP-nya ke Kementerian Pan-RB. Itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, betul Pak. Jadi sebenarnya pada saat kami merumuskan surat Menteri nomor 22 tersebut, kami sudah minta ke Dagri standar nomenklatur daerah Pak. Tapi belum diberikan gitu ya. Nah, makanya rencananya kami akan mengundang lagi Dagri gitu ya untuk terkait hal ini karena berkaitan dengan penginputan TPP gitu ya di aplikasi Simona. Nah, jadi kami rencananya tetap agar dia masif gitu penggunaan suratnya, kami mau minta ke Dagri nomenklatur standar yang diberikan oleh Dagri ke pemerintah daerah itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti perbedaan nomenklatur gitu ya, mesti ada pengusuran lagi dan sebagainya. Nah, untuk saat ini menggunakan nomenklatur di dalam surat Menteri nomor 22 jika ada nomenklatur yang tidak tercantum di dalamnya atau ada nomenklatur yang kurang berkesesuaian gitu ya, atau kelas jabatan yang nggak sama, nilai jabatan yang nggak sama, eselonisasi yang nggak sama, itu boleh disampaikan kembali ke Menteri Pan-RB, mohon agar sampaikan ke PIC-nya dengan melampirkan lampiran sesuai Permen 34 tahun 2011, 124 lampirannya, serta surat persetujuan Menteri Pan-RB sebelumnya. Gitu ya. Ini sebagai data dukung surat persetujuan Menteri Pan-RB sebelumnya bahwa nilai dan kelas jabatannya itu sama dengan yang Bapak Ibu usulkan ke kami. Gitu. Itu silakan diusulkan ke kami. Nah, kemudian untuk JF ini banyak pertanyaan ke kami, Pak. Jadi sebenarnya sebelum terbit surat Menteri 22 itu gitu ya, saat validasi masih dilakukan manual oleh kami gitu ya, tetap kami meminta rekomendasi JF Pak gitu ya. Namun kami memang prioritaskan untuk jenjang madya dan utama. Tetap kami tagih Pak ke instansi. Mana rekomendasi instansi pembina dari jenjang madya sampai utama kami prioritaskan. Nah, untuk yang pertama dan muda itu biasanya apa ya batas toleransi kami lah gitu ya untuk pertama dan muda. Nah, namun untuk terbitnya surat Menteri nomor 22 ini kan berkaitan dengan penginputan di Simona juga ya Pak, gitu ya. Kalau dulu kan tinggal masukin surat persetujuan Menteri Pan-RB ya. Kalau sekarang kan dengan kata-kata persetujuan takutnya tidak ada proses yang sama gitu, yang seragam antar satu instansi dan lainnya. Nah, jadi Pak kami mohon setidaknya, ini kami akan mendiskusi dengan Dagri juga sebenarnya. Nah, untuk madya dan utama tetap tidak diperbolehkan persetujuan FJAP-nya jika tidak ada rekomendasi instansi pembina. Wajib hukumnya untuk madya dan utama. Jadi kalau walaupun sudah ada orangnya itu konsekuensi. Karena untuk madya dan utama ini secara alur pengisian kebutuhan memang seharusnya setelah ditetapkan di dalam peta sebelum diisi orangnya ini harus mendapatkan persetujuan dari instansi pembina. Untuk yang madya utama tidak ada toleransi Bapak Ibu. Nah, untuk pertama dan muda kami akan sampaikan ke Dagri juga gitu ya agar ini diperbolehkan untuk paralel mungkin nanti Bapak dari Sukamara misalkan ada pertama dan muda belum ada rekom dari LAN misalkan untuk Anjak gitu ya. Boleh nanti sebagai justifikasi dari Sukamara setidaknya menyampaikan ke LAN gitu perihal persetujuan permohonan kebutuhan. Nah, itu bisa menjadi data dukung atau justifikasi dalam penggunaan dokumen hasil evaluasi jabatannya. Mungkin gitu, Pak. Nanti setelah kami bertemu dengan Dagri, kami pasti infokan ke teman-teman di instansi daerah. Mungkin gitu ya, Pak. Terima kasih. Dari Kota Palangkaraya dipersilakan, Pak. Terima kasih Ibu Mita. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Ibu Joyce PIC untuk wilayah Kalimantan Tengah terkait nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, kami juga terkait dengan konversi. Saya mempertanyakan tadi mungkin saya kelewatan atau bagaimana. Untuk operator lain operasional kan pada saat di Kemenpan 656 itu terkonversi ada kelas 1, 3, dan 5. Nah, bagaimana nanti di Kemenpan 11 ini bagaimana operator lain operasional? Apakah dia hanya fokus jadi kelas 5 atau masih tetap 1, 3, 5 sesuai dengan fungsi pekerjaannya? Karena rata-rata teman-teman yang di pramu kebersihan sudah SMA semua, Bu. Nah, makanya saya pertanyakan kemarin itu pramu kebersihan di kelas jabatan adalah kelas 1 sesuai dengan Permenpan 41 kemarin. Kita konversikan, kalau kita konversikan berarti dia operator lain operasional di 656 di kelas 1. Tapi pada saat di Permenpan 11 ini bagaimana nih? Kami takutnya nanti tiba-tiba apakah kami generalkan menjadi kelas 5 semua atau bagaimana seperti itu. Nah, yang kedua, ini kemarin kami ada komplain dari Dinas Pemadam Kebakaran, Bu.
untuk surat Mendagri itu kayaknya kosong deh, nggak terakomodir. Dinas Pemadam Kebakarannya nggak terakomodir di SM surat nomor 22 itu. Nah, yang ketiga, Bu, terkait masalah jabatan fungsional. Tadi Ibu bilang bahwa memang harus ada rekomendasi yang madya dan utama. Memang kami sampai kejar juga sampai madya yang utama. Mungkin, tapi ini yang masalah lain ya, Bu. Kalau saya lihat, Bu, adalah perbedaan antara jenjang muda. Di situ hampir ada yang jenjang muda kelas 9 dengan jenjang muda kelas 10 itu mungkin jadi dampak yang mungkin signifikan bagi teman-teman di Jafung, Bu. Nah, kira-kira nih mungkin Menpan bisa mengkoordinir untuk kementerian instansi pembinanya, Bu, terkait masalah ini. Karena nanti kadang kalau perkada kelas jabatan itu di-share ke perangkat daerah tuh kalau sudah ngelihat kelas pertama mudanya 10 tuh mereka bertanya, kenapa punya saya kelas 9 seperti itu. Padahal tetap di instansi pembinanya adalah tetap memang kelas 9, padahal di beda kementerian ya kelas 10 seperti itu, Bu. Itu mungkin bisa unek-unek yang kami sampaikan, Bu, seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi mohon izin, Bapak Ibu ini Kepmen 11 sudah terbit gitu ya. Jadi kita move on, kita lihat di Kepmen 11, kita nggak usah bicarakan lagi Kepmen 656, Kepmen 1103, apalagi Permenpan 41 gitu ya. Jadi waktu kami merumuskan Kemenpan 656 gitu ya, ada lampiran konversi dulunya apa menjadi apa, kelas berapa, itu sebenarnya hanya kisi-kisi. Kami juga melihat karakteristik masing-masing di daerah gitu ya. Di daerah masih ada jabatan yang seharusnya SMA tapi diisi SD, seharusnya SMA diisi SMP, sehingga kelasnya ada 1, 3, 5 dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tetapi di dalam Kemenpan 11 tahun 2024 di situ jelas tertulis bahwa operator layanan operasional adalah syarat jabatan SMA. Artinya kelas jabatannya adalah kelas 5. Nah, jika ada pemangku saat ini yang masih SD, SMP, kelasnya 1, 3, boleh duduk di sana? Boleh. Kelasnya naik ke 5? Tidak. Kelasnya tetap kelas 1 di klausul peralihan di dalam surat Menteri Pan-RB. Itulah yang Bapak Ibu tuangkan di dalam lampiran konversi dan lampiran 3. Untuk kondisi existing saat ini gitu ya. Nah, tadi disampaikan ada dinas pemadam kebakaran belum terakomodir, betul. Ada beberapa dinas memang belum terakomodir karena kami meminta standar nomenklatur jabatan dari Dagri belum, Bapak Ibu belum disampaikan gitu ya. Ini jadi nanti kalau nanti bilang ada revisi dari surat 22 pasti akan ada revisi karena kelas nasional penata perizinan akan keluar. Kelas nasional PKPM akan keluar juga gitu ya. Ini pasti akan kami tambahkan surat 22 tersebut jika ada perubahan dalam instansi pembina menyampaikan kelas jabatan nasional gitu ya. Nah, kemudian untuk kelas berbeda di JF gitu ya, ada yang muda 9, ada yang muda 10, memang berbeda Pak dan tidak bisa disamakan gitu ya. Karena karakteristik masing-masing JF itu beda. Nggak mungkin kita samakan kelas inspektur panas bumi dengan kelas arsipari sama-sama jenjang muda gitu ya. Pada saat kami melakukan evaluasi jabatan, kami melihat kompleksitas jabatannya. Kami melihat resiko jabatannya. Kami melihat ruang lingkup dan dampak dari jabatannya. Dan tidak sama antar satu JF dan JF lainnya. Walaupun kelasnya sama, pasti nilainya pun beda. Gitu ya. Anja dengan inspektur beda gitu ya, karena memang karakteristik faktor 1 sampai 9-nya beda, nggak bisa disamakan gitu ya. Tetapi untuk dengan JF yang sama di instansi yang berbeda, ini sekarang sudah sama. Perancang di Cilacap, perancang muda di Cilacap dengan perancang muda di Menpan sama-sama 10 gitu ya, tidak ada perbedaan kelas gitu ya. Jadi kalau untuk menyamakan semuanya muda 10 gitu ya, karena nggak bisa disamakan untuk karakteristik jabatan fungsional. Tapi kalau antar satu instansi dan instansi lainnya sama, itu sudah diterapkan, namanya kelas jabatan nasional. Selanjutnya ada untuk instansi Banten, boleh dipersilakan dari Provinsi Banten. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mita. Assalamualaikum, Bu. Sudah terdengar, Bu, suaranya, Bu? Waalaikumsalam, Ibu, dipersilakan.
Izin Bu, mungkin yang pertama yang mau saya tanyakan Bu terkait pengajuan kelas jabatan ya Bu ya. Awalnya kan yang kemarin memang dari Provinsi Banten kami gabung Bu, yang dari lampiran 1, 2, 3, 4, 5 sama konversi Bu. Berarti itu nanti mungkin lampirannya akan terpisah ya Bu ya untuk yang struktural dengan yang pelaksana. Terus yang kedua mungkin terkait yang jabatan fungsional ahli madya Bu. Karena kalau untuk yang penyetaraan itu dikecualikan ya Bu ya. Tidak harus mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Kalaupun seumpama izin Bu, di Provinsi Banten kami sudah ada mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina untuk jenjang ahli utama, tetapi belum mendapatkan rekomendasi jenjang ahli utama dari Menpan itu apakah harus tetap kami proses untuk rekomendasinya atau seperti apa Bu? Walaupun sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Nah, untuk yang ketiga mungkin Bu, yang jabatan tadi untuk khusus P3K yang operator umum pengelola umum operasional itu Bu, apakah itu pendidikannya kalau kami ditetapkan di SD berarti SD Bu ya. Nanti untuk yang walaupun memang mereka seperti yang sarjana, yang non ASN Ibu ya, sarjana atau D3 berarti apakah nanti dia P3K-nya ke Penata Teknisi Bajakan atau ke pengolah data dan informasi atau memang tetap masuk ke yang pengelola umum operasional itu Bu. Mohon petunjuknya Bu. Terima kasih Bu, mungkin tuh sampai di situ dulu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin yang pertama, kalau Banten 5 plus dipisah. Jadi Ibu melihat kembali apa yang bisa Ibu gunakan dari Surat Menteri 22. Pasti kan sudah berkurang gitu ya. Terlebih lagi jika ada JF hasil penyetaraan gitu ya. Jadi nanti silakan kontak Mbak Joyce gitu ya. Jika ingin diproses lebih dulu yang pelaksana, karena sebenarnya kami mendahulukan yang pelaksana Bu, karena berkaitan dengan pengadaan tahun 2024 gitu ya. Jika Ibu ingin mendahulukan yang pelaksana diperbolehkan disampaikan lampiran 1, 3, 5 dan konversi ke Mbak Joyce gitu ya. Nah, untuk jabatan nasional hasil penyetaraan memang tidak memerlukan rekomendasi dari instansi yang karir. Jenis jabatan fungsional dan jenjang jabatan harus sama dengan apa yang disetujui atau diberikan persetujuan oleh Kemendagri. Itu jadi jangan sampai misalkan dibantu persetujuan Dagri, tapi tiba-tiba ini diklaim sebagai JF hasil penyetaraan, kelasnya digunakan gitu ya. Nggak boleh. Tetap harus berkiblat kepada surat persetujuan yang disampaikan oleh Kemendagri untuk JF hasil penyetaraan. Nah, kalau untuk yang ahli utama, jika sudah dapat rekom dari instansi pembina, kalau nanti ada, tapi kan kita bicara FJAB, bicara jabat. Nah, kalau jabatan kan rumahnya sudah disetujui oleh instansi pembina. Nah, ini diperbolehkan untuk FJAB. Nanti kalau sudah ada di dalam Surat Menteri 22, silakan digunakan untuk surat pembinanya paling menjadi data dukung saat input di Simona gitu ya. Itu yang akan kami sampaikan juga ke Kemendagri. Nah, untuk operator umum operasional ini untuk yang SD atau SLTP aja Bu. Jika nanti dibuka untuk pengadaan 2000 yang penanganan pendidikan teman di apa yang akan digunakan dari apa yang sudah ditetapkan di dalam Kepmen 11. Jadi nanti tetap mengisi kebutuhan akan satu jabatan pendidikannya. Gitu ya Bu, disesuaikan nomenklaturnya. Mungkin gitu ya Bu Lailiah. Makasih Bu. Mungkin selanjutnya dari Kota Surabaya dipersilahkan. Terima kasih Bu Mita. Saya hanya mau menanyakan terkait masalah kita kan udah melaksanakan kewajiban untuk mengirim FJAB sesuai Kemenpan 1103 by 9 Juni. Kemudian ada Kemenpan 656 kita juga udah mengirimkan konversinya sekitar November. Nah cuma ini Bu Mita kan sudah bilang kita move on terhadap yang lama. Tapi kita masih menggunakan jabatan sesuai hasil FJAB TAG. Pakai Kemenpan 41 2018 karena FJAB yang baru kan belum dapat validasi. Monggo mohon penjelasan dari Bu. Kira-kira kita tetap untuk yang existing lah, maksudnya jabatan SK Wali Kota yang ditetapkan kan pakai FJAB yang sudah disetujui. Nah, Kemenpan 1103 sama Kemenpan 656 belum pernah kita gunakan karena belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait surat yang surat Menpan 22
penetapan hasil FJAB di lingkungan instansi daya. Untuk yang fungsional, ini beberapa fungsional udah minta kelasnya untuk disesuaikan. Kita juga usulkan sebenarnya di Juni 2023. Cuma kan belum validasi. Saya bisa nggak untuk menyesuaikan kelas jabatan seperti pengendali lingkungan hidup, seperti Widya Iswaya, itu kan kelasnya naik. Kita menggunakan surat Menpan ini langsung atau masih nunggu persetujuan FJAB dari Menpan? Oke, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya, Pak, untuk yang JF maupun yang struktural yang tercantum di dalam Surat Menteri Pan RB 22 tahun 2024 bisa langsung digunakan, Pak. Di sana sudah terstate sebenarnya di dalam suratnya. Jadi nanti Kota Surabaya silakan melegalkan gitu ya kelas jabatan tersebut di dalam peraturan internal Kota Surabaya, Pak. Misalkan Kota Surabaya perwali gitu ya untuk kelas dalam perwalinya sebelum dibayarkan. Kan biasanya alurnya demikian ya setelah terbit surat persetujuan Menpan. Nah, untuk JF-JF seperti tadi pengendali dampak lingkungan hidup, pengawas kehutanan, dan lain-lain boleh langsung digunakan kelas dan jabatannya dalam surat Menteri Pan RB nomor 22 tahun 2024. Namun dengan catatan jika JF karir bukan JF hasil penyetaraan, artinya kelas jabatan kebutuhan berdasarkan surat rekomendasi dari instansi pembina, Pak. Gitu ya, itu sebagai syarat, tidak boleh tidak ada surat persetujuan dari instansi pembina terutama untuk di jenjang madya sampai dengan yang utama gitu ya. Nah, kalau untuk SK saat ini masih menggunakan 41 2018 nggak masalah, Pak, gitu ya, karena memang di dalam Permenpan 45 kelasnya masih berlaku sampai dengan ada persetujuan dari Menteri Pan RB gitu ya untuk kelas jabatan baru. Sebenarnya sekarang pengadaan tahun 2024, Pak. Pasti Kota Surabaya kan punya non ASN gitu ya. Akan pengadaan 2024 untuk nomenklatur khusus non ASN, pengelola umum operasional dan kawan-kawannya gitu ya, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Artinya menjadi urgent bagi Kota Surabaya untuk segera menyesuaikan dokumen evaluasi jabatan berdasarkan Kepmen 11 tahun 2024, Pak. Kalau kami yang perbaharui gitu loh, kalau kami yang perbaiki, kami nggak tahu nanti kedudukannya pengelola umum operasional itu ada di mana, karena ada pengisian unit organisasi. Kan kami nggak tahu pemetaannya gitu ya. Jadi hemat kami, jika Bapak sudah menyampaikan Kepmen berdasarkan Kepmen 656, silakan nanti kontak tim teknis kami, ada Mbak Joyce, PIC-nya, untuk segera Kepmen 11 tahun 2024 untuk usulan japelnya, Pak. Untuk usulan struktural dan fungsional, silakan dilihat kembali di Surat Menteri 22 tahun 2024. Jika ada yang belum tercantum, boleh diusulkan barengan sama yang jabatan pelaksana. Mungkin gitu ya, Pak? Ya, siap. Makasih, Bu. Bapak Ibu mungkin dua lagi ya, karena selanjutnya kami akan BIMTEK juga dengan wilayah ketiga. Mungkin selanjutnya bisa dari Prof. Kaltim dan Kabupaten Tabanan. Mungkin Kabupaten Tabanan lebih dulu, dipersilakan. Iya, terima kasih waktunya Ibu Mita. Eh, ini yang mau yang tanyakan, berdasarkan SM Menpan kemarin, itu kan ada kelas jabatan untuk struktural. Sedangkan kami ingat kemarin ada surat untuk Set1, itu kepala bagian mendapatkan kelas jabatan 12. Sementara di SM, kemarin yang terlihat adalah kelas jabatan 11. Itu bagaimana, Bu? Lalu yang kedua, One Cup Kota ya, Bu? untuk Kabak di kabupaten, Satuan Kapota. ya, Kapota. Itu yang untuk kelas jabatan struktural. Terus kami juga ada penurunan kelas di Kasubag, di bagian kecamatan. Di OPD kecamatan tuh Kasubag juga ada turun kelas dari 9 jadi 8. Itu gimana? Apakah kami harus menyesuaikan sesuai SM-nya atau kami usulkan sesuai kelas jabatan yang saat ini sudah ada? Lalu yang kedua, tadi kan Bu Mita sampaikan kalau di lampiran 3, 1, 3, 5 itu tidak ada perubahan. Cuma kami memastikan kembali apakah di lampiran ketiga itu operator layanan operasional itu masuknya ke 3 jenis kelas jabatan. Jadi kelas 5 kalau untuk yang memang SMA, kelas 3 untuk yang di Operator apa, Bu? pengumudi dan Operator apa? operator layanan operasional. Oke. Oke. Apakah budgetingnya maksudnya yang sudah ada sekarang ini dibeda-bedakan per kelas jabatan yang sesuai saat ini, kondisi saat ini. Sedangkan di konversi dia akan masuk lagi dari pengemudi sebagai operator layanan operasional kelasnya tetap kelas 3. Yang memastikan itu. Terima
Makasih atas waktu. Oke, sip. Ya, makasih Ibu. Jadi mohon izin Bu, untuk Setwan memang belum masuk ya. Nanti mungkin bareng sama revisi Surat Menteri 22 gitu ya. Nasional untuk JF penata perizinan dan PKPM. Atau jika kan memang Ibu usulkan sekarang boleh, silakan diusulkan ke kami aja untuk yang Kabak Setwan Kabupaten Kota. Kan kemudian untuk Kasubag Kecamatan turun kelas, nah boleh Bu nanti sampaikan ke Mbak Joyce aja jika memang ada penurunan kelas, namun sebagai justifikasi Ibu harus sampaikan ke kami juga surat persetujuan Menpan sebelumnya. Yang menyampaikan yang di dalam surat persetujuan Menpan sebelumnya sudah ada tercantum persetujuan untuk jabatan Kasubag tersebut. Sebagai bentuk justifikasi aja Bu, gitu ya, bahwa memang jabatan tersebut sudah dapat persetujuan Menpan dengan kelas yang lebih tinggi. Gitu ya, nanti boleh kontak Mbak Joyce Bu. Jadi boleh disampaikan usulannya, surat persetujuan 1, 2, dan 4. Kemudian untuk operator layanan operasional di standar sesuai Kepmen 11 kan kelas 5 Bu, karena di SMA. Nah, kan masih ada yang SD, SMP yang menyelenggarakan TUSI yang akan dikonversi ke operator layanan operasional, kelasnya tetap sama, kelas tetap 1 dan 3 gitu ya. Jadi nanti di lampiran 3, karena di lampiran 3 kita bicara bezetting, nanti kelihatan tuh Bu, ada kelas beragamnya, ada kelas 1, ada kelas 3, ada kelas 5. Itu kelihatannya di lampiran 3 dan lampiran konversi. Kalau untuk di lampiran 5 nggak akan kelihatan. Operator lain operasional tetap menggunakan kelas standar, yaitu itu ya Bu. Oke, makasih. Jadi, Selanjutnya ada gimana Bu? Jadi kalau yang dikonversi kelas 5 itu tetap jadi satu aja. Jadi yang awalnya dia pengemudi ke operator layanan operasional, kelasnya kelas 5. Tetap. Gitu. Kan dia ada Oh, ada kolom untuk dalam konversi kan ada kolom before after Bu. Di before-nya Ya. aja tercermin 3, di after-nya tuh nanti tercermin 5. Oh ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Mita. Ya, sama-sama Bu. Dari Provinsi Kaltim untuk terakhir dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam Mbak Mita. Assalamualaikum. Mbak Mita, cuma mempertegas aja dari jabatan pengelola umum operasional. Kalau dari penjelasan tadi kan itu berdasarkan kebutuhan saja ya. Cuman kemarin info dari Badan Kepegawaian Daerah bahwa kita itu disuruh menyusun untuk jabatan pengelola umum operasional tersebut di semua perangkat daerah. Tapi kalau menurut saya itu kan hanya ada di perangkat daerah yang punya non-ASN berlapis. Jadi tidak semua perangkat daerah yang membuka untuk jabatan tersebut seperti itu. Bagaimana Mbak Mita penjelasannya? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Internal Bu sepertinya. Karena kan kalau kita bicara pengadaan atau menciptakan satu jabatan di dalam peta jabatan kan tercerminnya dari kebutuhan Bu. Nah, yang memahami kebutuhannya kan internal Kaltim, bukan Menpan, gitu ya. Jadi silakan dikoordinasikan internal aja dulu. Jika memang dirasa hanya dibutuhkan di unit kerja atau SKPD tertentu, ya dipersilakan. Kami nggak ada mengunci atau mewajibkan satu dan dua lain halnya untuk mengelola umum operasional terkait penggunaannya, gitu ya. Jadi itu silakan nanti dikoordinasikan secara internal aja, Bu. Makasih. Nah, mungkin sudah semua Bapak Ibu mohon izin, karena kami selanjutnya akan mengadakan BIMTEK untuk wilayah ketiga. Untuk tindak lanjutnya gitu ya, koordinasi teknisnya mohon agar koordinasi dengan PIC-nya untuk wilayah 2 dengan Mbak Joyce gitu ya. Mohon agar kalau bisa Bapak Ibu kami sangat memohon gitu ya, 1 PIC saja Bapak Ibu untuk proses validasi gitu ya. Karena kasihan Mbak Joyce aja memegang 150 provinsi kabupaten kota. Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya. Kalau satu instansi ada lebih dari 1 PIC, ratusan Mbak Joyce membalas chat Bapak Ibu setiap hari, nanti nggak ada waktu untuk validasi gitu ya. Sedangkan kami juga dikejar tenggat untuk pemberian persetujuan hasil evaluasi jabatan agar nanti pada saat pengadaan tahun 2024 Bapak Ibu sudah mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Pan-RB. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf harus kami akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami selaku perwakilan dari ASDEP Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas komunikasi dan kerjasamanya yang baik di siang hari ini. Kami mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.